dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih bergabung bersama Pak Niam, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora dan juga Pak Hafiz Gautama, Communication Director Tanoto Foundation. Dan tadi kalau kita dengar sedikit dari Pak Niam bahwa sebenarnya salah satu juga bisa dikatakan pentingnya kegiatan ini juga menumbuhkan rasa atau menulis pemuda-pemudi Indonesia sekarang yang ternyata juga banyak sekali peminatnya. Bahkan tadi kalau Pak Niam katakan juga masuk 1.308 ya Pak Niam ya, sebanyak itu ya esai yang masuk ya. Berarti antusiasnya begitu luar biasa. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak, awalnya ini tuh seleksinya tuh seperti apa sih Pak hingga akhirnya menemukan esai-esai yang memang sesuai dengan harapan? Ya, terima kasih ya. Saya berkesimpulan antusiasme, kemudian komitmen anak-anak muda untuk menuangkan gagasan melalui tulisan itu sangat tinggi, terbukti dari kegiatan Call for Essay yang dalam rentang waktu relatif pendek, tetapi pesertanya membludak ya, di luar ekspektasi kami tentu ya. Ada 1.308 naskah yang masuk ke panitia dalam waktu yang sangat pendek, hanya 1 minggu ya dari pengumumannya. Nah, tanggal 22 kemarin itu akhir dari pengumpulan naskah. Setelah pengumpulan naskah sebanyak 1.308 itu dilakukan evaluasi pembacaan oleh tim ahli yang terdiri dari 4 kampus ya. Ada kampus UGM, kemudian kampus BINUS ya, BINUS University, kemudian ada dari Makassar dan juga ada UIN Jakarta. Nah, dari telaahan sebanyak 1.308 itu terseleksi 40 besar yang kemudian diundang untuk kepentingan simposium dan juga review bersama para ahli. Nah, dari sinilah kemudian diberikan penghargaan, tentu ini tidak babnya soal menang kalah ya, tetapi lebih kepada apresiasi masing-masing bidang 3 pemenang. Jadi ada 3 bidang Mbak ya, jadi ada 4 bidang, mohon maaf. Ada sektor pertanian, bagaimana pertanian bisa menjadi daya ungkit untuk bangkit melawan COVID. Kemudian ada sektor pendidikan, nah terlebih pendidikan jarak jauh ya, pendidikan sangat terdampak terhadap COVID-19 karena protokol kesehatan, salah satunya adalah meminimalisir kontak fisik. Maka yang muncul adalah inisiasi pendidikan jarak jauh dan berbagai inovasi di bidang pendidikan. Nah, ini yang luar biasa banyak ya, proposal-proposal untuk kepentingan pendukungan kegiatan pendidikan yang bersifat reformatif tentu dalam konteks bangkit melawan COVID. Kemudian yang bidang yang ketiga adalah bidang kewirausahaan. Nah, ini yang terdampak langsung ya, di samping aspek kesehatan, COVID-19 memiliki dampak secara langsung terkait dengan geliat ekonomi masyarakat. Dan salah satu titik kuat yang menjadi benteng pertahanan untuk kembali proses recovery itu adalah anak-anak muda yang memiliki talenta di bidang kewirausahaan. Makanya kita juga mendorong anak-anak muda yang memiliki talenta kewirausahaan itu berkontribusi guna mengatasi krisis akibat kondisi COVID-19 ini. Kemudian yang keempat adalah sektor teknologi informasi. Sebagaimana kita tahu, salah satu berkah dari musibah ini adalah bisnis di bidang teknologi informasi.
pendidikan jarak jauh, kemudian usaha berbasis TIK itu menggeliat naik. Maka sektor ini harus menjadi daya ungkit untuk bangkit. Nah, disinilah passionnya anak-anak muda, dan alhamdulillah karya-karya itu sangat inovatif, kemudian dengan kontemplasi serta dengan pengalaman mereka itu bisa menjadi rekomendasi yang luar biasa bagi untuk memberikan inspirasi yang lebih di dalam percepatan kebangkitan kita dari wabah COVID ini. Oke, baik. Berarti memang karena tadi ya dampak dari pandemi ini memang akhirnya berdampak kepada sektor-sektor yang tadi menjadi sebuah kelompok-kelompok untuk penulisan esai ini. Dan dari Tanoto Foundation sendiri, Pak Hafiz, ini bisa dijelaskan nggak sih tentang program dari Tanoto Foundation atas peran pemuda tentunya dalam penanggulangan COVID-19 ini? Ya, pertama-tama kami paham bahwa situasi pandemi sekarang ini memunculkan berbagai tantangan buat berbagai kalangan, termasuk kalangan pemuda, baik yang sedang bekerja, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian bagi para pelajar atau mahasiswa harus belajar di rumah, ini juga memberikan tantangan tersendiri. Tetapi juga di balik tantangan-tantangan tersebut ada muncul kesempatan-kesempatan yang mereka bisa dapatkan, misalnya untuk terus belajar, untuk memperbaiki diri, lebih peka terhadap kebutuhan lingkungan. Nah, inilah yang bagi kami harusnya menjadi panggilan, terutama buat penerima program teladan kami. Melalui program teladan, tadi saya sudah jelaskan semangat atau nilai-nilai yang ingin kami tumbuh kembangkan adalah nilai-nilai peduli terhadap yang lain, memiliki semangat wirausaha, memberdayakan orang lain, keteguhan hati, memiliki integritas, memiliki dorongan untuk maju, berinovasi, semangat terus belajar dan mawas diri. Nah, salah satu yang juga kami tanamkan kepada para penerima program teladan kami adalah semangat paying it forward. Artinya kami memberikan beasiswa dan segala macam program-program pengembangan kepemimpinan untuk mereka tidak harus balas kepada kami, tetapi setelah selesai mereka melakukan ini atau bahkan sambil mereka menjalankan program ini, balaslah kepada lingkungannya, balaslah, jadilah orang yang berperan penting, memiliki kontribusi dalam lingkungan mereka. Nah, baik itu dari setiap tahun mereka wajib untuk memunculkan satu program sosial yang nantinya akan kami sponsori, tapi termasuk juga dalam kondisi seperti sekarang ini, kami tumbuhkan semangat mereka untuk terus muncul dengan inovasi baru, ide-ide baru yang mereka bisa langsung lakukan di lapangan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, Pak Hafiz dan juga Pak Niam. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Dipersembahkan oleh